Shalom saudara-saudari yang terkasih, senang sekali saya bisa kembali menyapa saudara dalam ibadah kita hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, saya mau menyapa saudara sekalian. Saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang saat ini sudah mandi, sudah berpakaian rapi, atau mungkin beberapa dari saudara sudah bersiap untuk ibadah onsite ya. Berapa banyak dari saudara yang seperti itu? Kalau itu saudara, salah satunya mari katakan amin di dalam kolom komentar. Wah, luar biasa sekali kalau memang saudara ketika mengikuti ibadah ini sudah mandi, berpakaian yang baik, duduk yang rapi. Dan itu menunjukkan bahwa saudara antusias ya. Tetapi buat yang belum, mungkin beberapa dari saudara ada yang belum, saya mungkin izin tebak ya. Jangan-jangan saudara ini masih rebarahan di kasur atau masih mungkin memakai baju tidur atau masih bahkan ada yang di bawah selimut sambil mendengarkan khotbah ini. Tentu saya mengapresiasi sekali kerinduan saudara untuk mengikuti ibadah walaupun secara online ya dan juga mendengarkan firman. Tapi saya doakan agar mulai dari hari ini, mulai minggu depan kita semua bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Mengapa begitu? Ya karena seringkali kita ini terlena. Kita karena ada kemudahan yang teknologi tawarkan, kita cenderung jadi orang yang malas. Jangan sampai nih kemajuan teknologi yang canggih ini membuat kita justru jadi terlalu nyaman sehingga kita tidak mau bergerak. Setuju atau tidak? Karena memang kalau dulu mau ibadah ya pasti harus bangun pagi, harus mandi, masa nggak mandi, harus berpakaian rapi, bahkan harus berkendara. Dan kita melakukan itu tidak pernah telat, tapi sekarang ketika ada YouTube seperti ini atau siaran-siaran yang lain dari radio, seringkali kita malah justru bukannya mempersiapkan dengan baik tapi jadi malas pergi ke gereja karena ada ibadah online. Malah untuk bergerak karena semuanya sudah enak ada di rumah. Berapa banyak dari kita yang punya aplikasi pesan antar makanan. Seringkali kita tinggal klik lalu makanan langsung datang. Akibatnya kita jadi malas masak. Jarang kita pergi ke dapur. Senangnya ya udah duduk sambil rebahan kita pesan makanan. Ada juga dengan teknologi artificial intelligence sekarang, kita juga seringkali terjebak dengan tulis prompt, copy paste dan gak mau berpikir sendiri, maunya dipikirin sama AI. Atau dengan adanya hiburan di rumah, sosial media, dengan internet yang ada seperti YouTube, kita jadi malas untuk beres-beres rumah, malas untuk ngobrol sama keluarga. Karena ada game, jadi malas untuk interaksi sama orang lain, malas untuk keluar dari kasur. Kemajuan teknologi yang baik ini tentu jangan sampai membuat kita jadi terlelap dalam kemalasan. Sebaliknya, biarlah firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk dapat hidup lebih rajin. Kenapa? Karena teladan kita Tuhan Yesus, dia juga adalah pribadi yang rajin. Dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17, Yesus berkata demikian, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Nah jadi kita anak-anak Allah, kita pun dipanggil untuk menjadi orang-orang yang rajin. Sebagaimana khotbah ini memiliki judul Hidup Rajin, Hidup Bermakna. Banyak orang Kristen yang mengedepankan iman dan terlalu mengedepankan iman sehingga mengabaikan perbuatan sama sekali. Banyak yang bertanya, loh bukannya keselamatan kita itu kan karena kasih karunia yang kita terima oleh iman. Bukankah itu bukan karena perbuatan? Kalau gitu ya asal kita beriman cukup dong, itu udah menyenangkan Tuhan. Wah tunggu dulu, memang benar saudara, keselamatan kita adalah anugerah Allah. Karena itu justru kita dipanggil untuk hidup sebagai terang dan membawa dampak baik lewat apa yang kita lakukan. Salah satunya teladan kita ini bisa kita tunjukkan lewat kerajinan hidup kita. Apalagi di tengah orang-orang yang rebahan di sekitar kita. Justru saat kita jadi rajin kita bisa membawa dampak yang berbeda. Bayangkan saudara kalau ada seorang anak diberi warisan oleh keluarganya, oleh orang tuanya sebuah rumah yang megah, rumah yang bertingkat, banyak ruangannya. Dan warisan itu diberikan bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, tapi karena dia anak.
Artinya karena kasih, bukan karena jasa si anak itu. Tetapi karena anak itu benar-benar mencintai orang tuanya, dia rajin menjaga rumah yang telah diberikan. Dia memelihara, merawat, bukannya dengan enak langsung dijual ke orang. Dia melakukan semuanya walaupun rumahnya besar, dibersihkan satu-satu. Kalau dari pagi sampai sore pun rasanya belum selesai. Tetapi dia melakukannya dengan rajin. Bukan karena kewajiban semata, tetapi karena dia betul-betul mensyukuri apa yang telah diberikan oleh orang tuanya. Begitu pula sebetulnya dengan kita. Kita melayani Tuhan dan hidup dengan rajin bukan untuk mendapatkan keselamatan, melainkan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Kerajinan ini adalah buah yang manis dari keselamatan yang dikerjakan oleh orang percaya. Saudara mungkin ingat perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14-30 ya. Di mana ada seorang tuan yang menitipkan talenta kepada beberapa hambanya. Dan ada satu hamba ini yang diberikan satu talenta, di mana tuannya ini jadi sangat marah. Kenapa dia marah? Dia marah bukan karena hambanya yang satu talenta ini gagal untuk mengelola talenta tersebut. Gagal karena mencoba waktu mengembangkan tidak jadi, bukan. Tapi justru tuannya ini marah karena hambanya malas. Hamba yang punya satu talenta atau diberi satu talenta ini dia malah menguburkan talentanya di tanah dan bilang, wah enak banget ini Tuan, nyuruh-nyuruh saya. Mana lagi dia mau pergi, lalu dia mau ikut panen hasilnya padahal dia gak ikut menabur, enak banget. Ah udah saya kubur aja ini talenta. Lihat saudara, dia bukannya berterima kasih, sudah diberikan kepercayaan, dikasih satu talenta yang tidak murah. Tapi justru dia punya pikiran yang negatif buat tuannya. Dia tidak mau berusaha, dia mengubur talenta itu dan melihat itu sebagai suatu beban, suatu kewajiban. Dan bagaimana respon tuannya? Dari perumpamaan itu diceritakan bahwa tuannya mengambil talenta yang diberikannya lalu bilang sama hambanya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas, tercampaklah kamu ke dalam kegelapan. Tentu kita tidak mau kata-kata itu diberikan kepada kita. Saat kita bertemu dengan Tuhan, kita ingin Tuhan bilang, selamat datang hambaku yang baik dan setia, bukan hambaku yang jahat dan malas. Karena itulah Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah sudah mempersiapkan area-area di mana kita harus rajin melakukan pekerjaan baik. Oleh karena itu jangan sampai saya dan saudara terlena dan menjadi lalai. Ada 4 area yang hari ini kita akan bicarakan. Area mana yang Tuhan ingin kita rajin mengerjakannya. Yang pertama saya lihat area ini adalah area dari hubungan kita ke atas. Artinya dia ingin kita rajin membangun hubungan dengan Tuhan. Seringkali kalau kita berbicara tentang kerajinan, kita langsung pikiran kita lompat, berpikir soal pekerjaan. Akibatnya kita jadi terlalu sibuk mengejar kesuksesan, mimpi untuk membangun relasi yang luas, bekerja sama atau bekerja dengan orang, bekerja keras untuk dapat gaji yang besar, dan seterusnya. Bekerja dengan rajin tentu itu baik saudara. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih penting yang harus dikerjakan sebelum itu. Dan jangan sampai kita melupakan fondasi yang penting ini. Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita mau hidup berhasil dan beruntung, kita harus rajin membangun hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu sebelum mengerjakan yang lain-lain. Karena itu hal pertama yang kita mau sama-sama lakukan dalam hal kerajinan ini adalah kita mau rajin merenungkan, membaca firman Tuhan setiap hari. Bruce Lee pernah berkata, saya nggak takut
sama orang yang sudah berlatih 10.000 jurus satu kali. Tetapi saya takut pada orang yang telah berlatih satu jurus, tapi dilatihnya 10.000 kali. Nah, Alkitab ini adalah firman Tuhan, satu jurus yang perlu kita kuasai berkali-kali. Kita perlu latih pemahaman kita perlu asah. Sehingga apapun yang ada di depan kita, kita bisa hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai nanti kita menyesal kalau kita jadi orang kaya, orang sukses di mata dunia. Tapi hati kita terasa hampa dan ini sangat bisa ditemukan di dunia saat-saat ini. Ada orang rumahnya megah tapi kok nggak ada damai. Karirnya naik, banyak perempuan yang suka sama dia. Tapi hatinya kosong, uangnya banyak tapi bukan bisa dinikmati, malah was-was, selalu khawatir. Karena itu mari prioritaskan hal yang terpenting. Rajin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat pembacaan firman. Sudahkah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Kalau belum, saya mau arahkan saudara untuk mengikuti gerakan doa dan firman gedor yang dilakukan oleh gereja ini. Saudara bisa taruh di kolom komen atau menghubungi WhatsApp official dari gereja kami. Ada di kolom description di Instagram. Dan saudara bisa minta di sana gimana caranya saya ikut gedor. Saudara bahkan bisa dimasukkan ke dalam grup-grup di mana pembacaan satu pasal setiap hari itu dilakukan. Sehingga kalau kita udah mulai gak rajin, ada orang yang mengingatkan kita jadi rajin kembali. Mari rajin untuk membangun hubungan kita ke atas yaitu dengan Tuhan. Yang kedua, area mana kita perlu rajin? Kita perlu rajin ke dalam. Artinya kita perlu juga memperhatikan dan memenuhi kebutuhan kita secara pribadi. 2 Tesalonika 3 ayat 7-10 berkata demikian. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang mengasihi Tuhan, bahkan rindu untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi sayang, ini terlalu ekstrim. Mereka cenderung malah hidupnya ini ngeroh, artinya sama sekali tidak membumi. Saking inginnya menunggu Tuhan datang kembali, mereka memakai itu jadi alasan untuk tidak bekerja. Karena itulah Rasul Paulus dalam suratnya menegur orang-orang seperti ini. Paulus dan timnya memberikan teladan dengan bekerja keras siang dan malam untuk menunjukkan bahwa orang percaya itu hidup harus mandiri, tidak malas dan tidak jadi beban buat orang lain. Kalau saudara lihat di Alkitab yang tertulis, perikop ayat ini diberi judul berdoa dan bekerja. Artinya orang Kristen tidak boleh hanya jago berdoa, tapi harus juga rajin untuk bekerja. Seringkali orang Kristen menganggap, wah berkat Tuhan ini sesuatu yang extraordinary, supranatural. Yang dilakukan tanpa usaha. Seperti kayak ada rejeki nomplok turun dari langit. Wow, tanpa bersusah-susah tiba-tiba Tuhan datangkan uang berduyun-duyun. Berkat yang melimpah. Memang itu bisa terjadi saudara. Tapi kalau kita lihat ternyata sebetulnya Tuhan ini lebih sering memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa rajin bekerja. Dan lewat pekerjaan itulah Tuhan memberkati kita. Ulangan pasal 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini menunjukkan bahwa kita dipanggil untuk bertanggung jawab atas hidup kita dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Artinya kita perlu saat kita sehat, saat kita bisa, saat kita mampu,
saat Tuhan izinkan belajar untuk rajin. Rajin untuk apa? Rajin untuk bekerja, memenuhi kebutuhan. Rajin untuk apa? Rajin untuk berolahraga agar kesehatan kita juga terjaga. Rajin untuk mengupgrade diri sehingga saya pernah lihat itu ada orang yang bergelut ya untuk bisa dapat pekerjaan. Sekarang yang lulus banyak, lapangan pekerjaannya yang sedikit. Jadi apa yang saudara bisa lakukan untuk membedakan diri saudara dengan orang lain? Caranya adalah rajin mengupgrade diri. Kalau ada anak muda di sini, siapkan keterampilan. Jangan hanya nunggu kuliah, lalu sore tidak ada apa-apa pulang. Saudara bisa cari, mungkin ada kesempatan kerja, ada internship. Sehingga nantinya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dan menjadi teladan buat orang lain. Apakah hari ini dalam hidup saudara, saudara masih mungkin dalam pekerjaan, keuangan, studi, lebih mengandalkan orang lain atau bermalas-malasan dengan memakai alasan saya menunggu berkat Tuhan? Kalau masih, mari kita bertobat. Jadilah pribadi yang rajin, bukan hanya rajin berdoa, tapi rajin bekerja. Bukan hanya ke atas, tetapi ke dalam. Yang ketiga, rajin untuk apa? Rajin untuk keluar. Keluar artinya menolong dan memberkati sesama manusia. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Setelah membangun kerajinan tadi ke atas, ke dalam, kita juga punya giliran untuk menjadi rajin memberi keluar. Saya ingat ada seorang pria namanya Oskar Schindler. Dia ini seorang pengusaha Jerman yang hidup di masa Perang Dunia Kedua. Dia awalnya ini punya pabrik dan memanfaatkan pekerja Yahudi di pabriknya untuk mencari keuntungan karena dibayar murah. Tapi ketika Perang Dunia Kedua itu terjadi, dia melihat hatinya tergerak bagaimana ada kekejaman dari Nazi. Dan dia ini memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Dan dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan, dia berusaha untuk tolong orang sebanyak-banyaknya. Setelah Perang Dunia ini usai, Schindler memang jatuh miskin. Tapi puluhan tahun kemudian, saudara tahu dia mendapatkan penghargaan yang begitu luar biasa. Keturunan dari mereka yang pernah diselamatkan tidak pernah akan bisa melupakan kebaikan dari Oskar Schindler. Dan sampai hari ini nama Oskar Schindler ini dihormati sebagai pahlawan yang luar biasa. Bahkan kisah hidupnya ini difilmkan menjadi satu film namanya Schindler's List untuk mengingatkan kita pengabdian orang yang bukan hanya bekerja bagi dirinya tapi menolong sesama. Ada pepatah yang berkata, you make a living by what you get, but you make a life by what you give. Kita hidup dengan apa yang kita dapatkan, tetapi kita bisa membuat hidup dengan apa yang kita berikan. Hidup bukan sekedar hidup seperti itu saja, memenuhi kebutuhan secara jasmani. Tapi hidup yang bermakna itu adalah hidup yang kita juga berikan untuk orang lain. Apakah hubungan kita mungkin ke atas, ke dalam sudah baik kita bangun dengan rajin? Jika ya, bagus saudara. Dan inilah saatnya untuk saudara mulai memikirkan bagaimana saya bisa rajin membangun keluar. Bagaimana saya bisa menemukan orang, kegiatan, proyek yang saya bisa terlibat di dalamnya sehingga saya bukan hanya hidup untuk diri saya sendiri. Saya bukan hanya diberkati, tetapi saya mau juga hidup buat orang lain. Diberkati lewat kerajinan tangan saudara. Yang keempat, yang terakhir, bukan hanya kita rajin membangun hubungan ke atas, ke dalam, keluar, tapi kita juga perlu membangun hubungan ke depan. Artinya kita harus maju rajin dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Rajin mempersiapkan hidup ini di dunia itu sangat baik saudara. Saudara rajin sekolah untuk dapat pekerjaan baik.
Saudara rajin kerja untuk bisa dapat punya tabungan. Saudara rajin olahraga untuk bisa sehat dan panjang umur. Semuanya baik. Tapi ini sifatnya sementara. Karena ketika kita rajin melakukan itu maksimal. Kalau saudara panjang umur saya doakan sampai 100 tahun lebih. Tapi rasanya sampai 200 tahun sih tidak bisa ya. Nah, ketika kita mempersiapkan usia kita yang mungkin 90 tahun ini dengan rajin, itu baik. Tapi jangan lupa kita juga harus mempersiapkan hidup yang kekal. Dan persiapan untuk hidup kekal, firman Tuhan bilang itu tidak pernah sia-sia. Sekali lagi saya mau menekankan kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi Tuhan mau agar sebagai buahnya kita jadi orang yang giat dan bertekun dalam pekerjaan Tuhan. Artinya kita melakukan pekerjaan baik dan tinggal di dalamnya dalam pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Dalam ayat yang kita baca di atas, Yohanes 5 ayat 17, Yesus berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebetulnya apa sih yang Yesus dan Bapa kerjakan sampai hari ini? Jawabannya adalah mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Allah sangat rindu untuk sebanyak-banyaknya orang selagi masih ada kesempatan mereka bisa bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Allah bekerja dan karena Allah bekerja kita juga harus turut bekerja bersama-sama dengan Allah dalam hal ini. Kita tidak bisa hanya tinggal diam. Hari ini saudara maukah kita sadar bahwa pekerjaan yang terutama adalah doing God's business. Saudara lihat mungkin setiap hari saudara rajin melakukan segala hal. Tetapi mari kita arahkan. Semua yang rajin yang kita kerjakan kita arahkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita belajar untuk lebih terlibat. Untuk bertemu dengan orang-orang bukan hanya menolong mereka secara jasmani, secara finansial, secara jiwani tapi secara rohani. Mari sampaikan firman Tuhan, kebenaran, sehingga mereka bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun mungkin seringkali ditolak, tapi belajar rajin. Kalau satu kali ditolak, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Dan biarkan ketika kita membangun kerajinan, ke atas hubungan kita jadi kuat. Ke dalam kita memenuhi kebutuhan kita bahkan jadi teladan. Keluar kita menolong orang-orang lain dan ke depan kita mendapatkan jiwa-jiwa yang berharga untuk kemuliaan Tuhan. Saya tutup dengan ini, bagaimana agar kita bisa jadi rajin. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Ketika kita melakukan segala sesuatu dan semuanya untuk Tuhan, apapun hasil yang mungkin saudara dapatkan saat ini yang mungkin mematahkan semangat saudara. Saudara tetap bilang, aku melakukannya buat Tuhan, aku mau konsisten, aku mau rajin, aku terus mau maju. Dan di ayat ke-24 ini ayat yang penting. Firman Tuhan melanjutkan, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya." Lihat bagaimana kita sebagai hamba Kristus hanya bertanggung jawab kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena itu saat kita melakukan hal-hal yang rajin ini, percayalah bahwa dari Tuhanlah kita akan mendapatkan upah. Upah berupa apa? Bukan keselamatan karena kita sudah diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia melalui iman. Tetapi upah yang dimaksud itu bisa berupa upah berkat kesehatan. Saat kita rajin olahraga kita jadi sehat. Saat kita rajin bekerja ada upah berupa berkat pemenuhan secara finansial kita dapat uang. Ketika kita rajin untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, hati kita dipenuhi damai, hati kita dipenuhi sejahtera. Keluarga kita jadi rukun karena kita mempraktekkan nilai-nilai ilahi. Dan terutama ketika kita rajin menjangkau jiwa-jiwa. Ada berkat penyertaan Allah dalam hidup kita setiap hari. Semua yang kita lakukan Tuhan perhitungkan. Dan saat kita sampai ke sorga ada mahkota yang diberikan buat kita untuk kita persembahkan lagi kepada Tuhan.
Karena itu janganlah jadi generasi rebahan, orang-orang yang bermalas-malasan. Tapi mari seperti Tuhan Yesus masih bekerja, Allah masih bekerja, kita juga harus tetap bekerja dengan rajin. Kiranya firman ini menguatkan setiap dari kita dan mendorong kita untuk tidak terlena, tapi justru kita makin rajin bekerja. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat hari ini kalau kami telah merenungkan firman-Mu, firman yang sederhana tapi seringkali kami abaikan, firman yang mengingatkan dan menegurkan kami untuk kembali hidup rajin Tuhan. Terima kasih untuk setiap fasilitas yang telah Engkau berikan dalam hidup kami yang baik Tuhan. Tapi hari ini kami mau minta agar kami juga terus mengembangkan diri kami untuk kami selalu rajin. Rajin membangun hubungan dengan Tuhan, memenuhi kebutuhan sendiri, rajin menolong orang dan sesama, dan terutama rajin untuk mencari jiwa. Dan biarkanlah Tuhan setiap berkat upah yang Kau perhitungkan, Engkau berikan kepada kami di waktu yang tepat, dan biarkanlah hati kami selalu mengasihi Engkau, rendah hati, sehingga kami tidak terfokus pada berkat yang Kau berikan, tapi kami hanya terfokus kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu, biar apa yang kami kerjakan dengan rajin, bukan seperti untuk manusia tetapi untuk Allah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami terima berkat Tuhan dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus kasih-Nya yang melimpah dan Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.